Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa dulu terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas si Rehan untuk dapat memimpin doa. Ya. Duduk, siap, gerak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya akan mengecek dulu kehadiran daripada kalian ya. Saya absen dulu. Ahmad Fauzi Wantoro. Hadir. Andra. Hadir. Bagus. Hadir. Bambang Anggara. Hadir. Ferdi. Hadir. Joko Adi. Hadir. M. Farel. Hadir. Muhammad Nur Jaya. Hadir. Ferdi Ramadhani. Hadir. Rehan. Hadir. Rio Apriansyah. Ronaldi. Hadir. Afrian. Hadir. Andi Irawan. Hadir. Damar Firdaus. Hadir. Fauzi. Hadir. Made Dwi. Hadir. Ripki. Hadir. Rocky. Hadir. Umar. Hadir. Alhamdulillah ya. Jadi nihil ya, berangkat semua. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai bukti bahwa kita ini cinta terhadap negara kita. Oke, semuanya tolong berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Jadi lagu Indonesia Raya ini mengingatkan kita terhadap perjuangan bangsa kita, ya. Jadi kita selaku bangsa Indonesia itu harus menjaga kedaulatan bangsa kita. Dengan cara apa? Ya kan? Misal kalau kita ini sebagai pelajar, ya kita harus sungguh-sungguh. Seorang pelajar itu apa tugasnya? Yaitu belajar, ya. Jadi kita harus fokus terhadap pembelajaran, ya kan? Disiplin, kemudian amanah, ya kan? Karena itu tanggung jawab kita terhadap orang tua. Ya. Jadi orang tua itu kita
orang tua kita itu berharap kepada kita kalau kita itu menjadi anak yang akan berguna bagi bangsa dan negara, ya kan? Nah, apalagi khususnya untuk ke keluarga, ya. Jadi kalau kalian itu sebagai siswa SMK, ya buktikan lulusan SMK itu nanti seperti apa, ya, mau jadi apa. Misal, ya kan, saya lulus SMK pengen membuka dunia usaha, ya kan, atau mau kerja di industri, ya, yang bonafit, misal seperti itu. Nah, itulah bukti kita terhadap cinta terhadap tanah air, ya kan, dan membanggakan orang tua kita selaku orang yang mendidik kita dari kecil, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, ya kan. Jadi untuk pembelajaran saat ini, ya kan, kita fokus ke proyek untuk merangkai rangkaian kelistrikan khususnya sistem sinyal. Jadi yang ada di depan kalian, ya kan, itu sudah ada beberapa komponen kelistrikan sepeda motor, ya kan. Nah, proyek kalian yaitu untuk merangkai, ya, atau merakit sistem kelistrikan khususnya di sistem sinyal sen, ya. Nah, jadi nanti silakan nanti berdiskusi ke kawannya, ya kan, sesama satu kelompok. Nanti saya bagi per kelompok, ya kan. Kalau sudah berbentuk kelompok seperti ini nggak masalah. Nah, nanti kalian diskusikan, kalian pecahkan masalahnya. Kemudian apa namanya, untuk rangkaiannya seperti apa nanti silakan kalian sendiri untuk yang berdiskusi, ya. Nah, tujuannya untuk apa, ya kan? Jadi tujuan pembelajaran seperti ini supaya kalian itu paham, ya, paham akan kelistrikan sepeda motor khususnya di sistem sen atau instrumen sinyal, ya. Jadi biar kalian itu lebih paham, apalagi nanti kalian itu sudah punya sepeda motor masing-masing. Nah, itulah yang nanti kalian gunakan. Misal nanti ada beberapa sepeda motor yang ada kendala atau rusak, kalian bisa memperbaikinya masing-masing, gitu, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, sebelum kita memasuki materi, ya, alangkah baiknya kita yel-yel dulu, ya. Yang namanya yel-yel itu untuk membangkitkan semangat belajar kita supaya kita lebih semangat lagi, ya. Bisa ya? Oke, semangat lagi. Kasih aplaus buat kita. Sebelum kita masuk, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini gambaran saja untuk proyek kalian. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang sistem kelistrikan khususnya sistem sinyal? Ada yang tahu? Oke, Andra. Apa, Andra? Untuk memberitahu pengendara lain untuk pada saat berbelok atau berhenti. Oke, yang lain ada lagi nggak? Oke, Made. Sinyal adalah suatu komponen kelistrikan sepeda motor yang membantu pengendara sepeda motor pada saat akan berbelok. Oke, jadi sistem sinyal yaitu untuk membantu pengendara pada saat akan berbelok, ya, instrumen. Oke, terus pertanyaan yang kedua, ya kan, komponen apa saja yang ada di dalam sistem sinyal? Oke, Umar. Oke, ya, ada baterai, sekring, kunci kontak, kemudian flasher atau relay, ya, kemudian lampu sen, ya. Oke, paham semua ya? Oke, jadi gambaran materi tentang hari ini, ya, silakan coba tonton video yang ada di depan. Pada video ini
kita hubungkan dulu kedua itu hubung langsung dengan massa. Kemudian jalur kabel positif lampu sebelah kiri dan hubungkan kembali. Jadi bisa dipahami ya, untuk sistem sinyal, ya kan, tadi di video itu proses perakitan atau alur diagramnya, ya kan. Nah, nanti kalian tugasnya yaitu project untuk perakitan seperti itu tadi, ya, itu ya. Nah, ini ada beberapa materi sebentar, ya kan, terkait sistem sinyal sepeda motor. Nah, jadi mengulas lagi, ya, bahwa tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, ya, yaitu peserta didik mampu mendiagnosis gangguan atau kerusakan pada sistem kelistrikan sepeda motor, ya kan, khususnya pada sistem sinyal, serta melakukan tindakan tepat dalam mengatasi gangguan atau kerusakan secara menyeluruh. Nah, nanti kalian dituntut gimana menganalisa, ya kan, kerusakan apa, misal nih sistem sinyalnya gimana, tidak mengedip atau seperti apa. Nah, nanti kalian analisa sendiri per kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti silakan berdiskusi untuk pemecahan masalah. Nah, jadi fungsi sistem sinyal itu sendiri, ya kan, yaitu memberi isyarat kepada orang lain pada saat berkendara, khususnya ketika kendaraan akan berbelok. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita itu kalau mau berbelok harus ngesen dulu, jangan asal berbelok, nanti ketumbur sama kendaraan yang lain karena tidak memberitahu kalau kita itu kondisinya akan berbelok. Nah, itu fungsi daripada sistem sinyal ataupun sen. Nah, di sini untuk rangkaiannya, ya kan, jadi ada yang namanya baterai, ya kan, sebagai sumber arus listrik, kemudian sekring, kemudian ada kunci kontak, terus ada flasher, saklar, kemudian masuk ke rangkaian lampu, ya, lampu sen, mulai dari sen depan, kanan, kiri, ya kan, ataupun sen belakang, ya kan, yang kanan dan yang kiri. Nah, nanti silakan kalian pelajari atau diskusikan ke teman satu kelompoknya. Nah, untuk komponen utama pada sistem sen, ya, ada baterai, ya kan, kemudian ada sekring, ada kunci kontak, kemudian ada flasher, ada saklar lampu sen, kemudian ada 2 buah lampu sen depan maupun belakang. Kemudian baterai sendiri, ya, itu fungsinya sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun bila kita amati lebih detail, ya kan, fungsi baterai pada kendaraan adalah saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris ataupun penerangan. Itu fungsi daripada baterai. Sekring atau fuse, ya, sekring atau fuse ini berfungsi sebagai komponen pengaman sistem kelistrikan, ya kan. Komponen ini bekerja memutus aliran listrik saat terjadi korsleting atau hubungan arus pendek. Dia akan memutus secara otomatis, ya, sebagai pengaman. Itu fungsi daripada sekring. Kemudian ada kunci kontak, ya. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama, ya, saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan on off pada rangkaian pengapian dan rangkaian kelistrikan lainnya pada sepeda motor, khususnya ya kayak di sistem aksesoris atau sistem sinyal. Dia berfungsi untuk memutus dan menghubungkan rangkaian utama. Yang selanjutnya ada flasher. Flasher ini hampir sama kayak relay, ya. Nah, flasher ini berfungsi untuk membantu lampu sen pada motor agar bisa berkedip, ya. Jadi nanti berkedip, dia fungsinya untuk mengedipkan lampu dan menyala lebih terang. Itu fungsi daripada flasher, ya.
selain mengedipkan, dia membuat terang lampu, ya. Jadi nyalanya itu dia akan lebih terang. Yang selanjutnya ada saklar sen. Nah, ini saklar yang bagian kiri, ya. Berfungsi untuk mengaktifkan lampu sen sebelah kiri ataupun kanan secara bergantian. Nah, nanti kalau kita mau mengatur, kita mau belok ke kanan ya kita atur ke sen kanan. Kalau kita mau belok ke kiri ya kita atur ke sen kiri. Dan yang terakhir yaitu lampu sen. Nah, ini berfungsi untuk memberikan isyarat yang jelas pada pengemudi lain saat Anda hendak berpindah jalur. Berpindah jalur mau ke kiri atau mau ke kanan. Nah, itu fungsi daripada lampu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ke proyeknya, ya. Jadi saya bagi untuk 4 kelompok, ya. Jadi dibuat 4 kelompok. Nah, nanti saya sebut misal ini kelompok A, ya kan? Sini kelompok B, sini kelompok C, dan sini kelompok D. Jadi A, B, C, D, ya. Jadi ada 4 kelompok, satu kelompok isinya 5 orang, ya. Nah, tugas kalian apa, ya? Proyeknya yaitu membuat rangkaian kelistrikan untuk sistem sen, ya. Jadi alat sudah ada, bahan sudah ada di meja kalian masing-masing. Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi, kemudian bekerja kelompok untuk merakit atau merangkai, ya kan. Nah, nanti jika ada kendala silakan nanti bisa mengajukan, ya kan, Pak, saya ada kendala nih di masalah apa, nanti kita cari bersama permasalahannya itu apa. Entah itu ada beberapa kerusakan di komponen atau salah pemasangan. Nah, nanti silakan kalian kerja secara berkelompok, ya. Dan lama waktu proses perakitan ini, ya, saya beri waktu kurang lebih 40 menit, ya. Jadi selama waktu 40 menit ya kalian harus menyelesaikan, ya, harus menyelesaikan proyek kalian mulai dari perakitan, ya. Nah, nanti saya bagi untuk LKPD-nya, ya kan, atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti silahkan kalian tulis hal-hal apa saja yang ada di kalian temukan di rangkaian itu, ya. Silakan kalian buka dulu LKPD-nya, ya kan, kalian baca, kalian amati apa yang menjadi perintah dalam mengerjakan proyek ini, ya kan, kalian baca. Nah, setelah kalian melakukan proses perakitan atau pemasangan, ya kan, nanti silakan hasilnya kalian tulis di LKPD. Silakan baca buku panduannya, ya. Kalau misal kesulitan itu kan ada diagramnya, ya kan. Nah, dibaca nih urutannya, misal dari baterai kemana kemana, ya. Jadi bisa dilihat tuh, jadi nggak sampai salah. Bisa. Jadi dari baterai ini kemana arahnya? Yang pertama sekring depan dulu, positifnya. Nah. Ya. Lampu saya nggak ngedip, Pak. Lampu saya nggak ngedip, mengedip. Coba. Oh iya. Coba dicari dulu, ya kan, permasalahannya apa.
ya kan? Kemudian dilihat dulu rangkaian yang sebenarnya itu seperti apa, urutan rangkaian. Misal dari baterai, ya kan, kemana kemana. Nah, Mbak, ada yang kebalik Balik di dasarnya Pak. di flashernya. Ya. Oke, harusnya yang masuk itu yang di mana? Kan ada B sama L, ya kan? Yang tadi Yang masuk itu L. L yang keluar. L keluar ya Pak. Ya, yang masuk di B. Oke. Nah, oke. Nanti bisa dicatat di LKPD ya. Iya Pak. Nah, berarti kendalanya di apa? Di poklam. Oke. Itu sen kanan apa kiri? Yang kanan Pak. Yang kanan. Oke, kiri. Oke. Nah, nanti bisa dicatat ya. Tanda lekuan dengan ke atas. Kalau dia berhubungan berarti nyambung, gitu kan. Oke, udah selesai semua untuk projectnya. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Cukup, habis ya waktunya ya. Oke, kalau sudah habis, oke, silakan dirapikan lagi untuk alat-alatnya, ya kan. Kemudian nanti persiapkan masing-masing kelompok, ya, mulai dari kelompok A sampai D untuk mempresentasikan hasilnya nanti di depan. Oke, kita penyegaran dulu ya. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Ya, perhatikan dulu ke depan. Ya, jadi instruksi ada pada saya. Ya, instruksi ada pada saya. Ya, jadi kalian tetap duduk seperti ini, ya kan? Silahkan nanti kalian tepuk tangan. Kalau tangan saya itu di bawah, ya kan? Itu intonasi tepukan tangannya itu pelan. Ya. Tapi kalau tangan saya ke atas agak cepat. Nah, sesuai sama intonasi tangan saya. Ya. Kemudian kalau saya menyebutkan A, jadi kelompok A nanti yang tepuk tangan, yang lain diem. Ya kan? Kalau nanti saya menyebut C, nah nanti kelompok C yang tepuk tangan. Dan instruksi dari depan. Oke, tepuk tangan. Bareng-bareng. Pelan, masih pelan. Agak cepat. Pelan. Nah. Ayo tepuk tangan. Ayo, oke, kita tepuk tangan semuanya. Jadi silakan nanti kalian presentasikan apa yang jadi proyek kalian tadi, ya kan? Kira-kira kendalanya apa? Kemudian jelaskan juga alur atau rangkaiannya itu seperti apa. Oke. Dimulai dari kelompok A, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A yang mempresentasikan hasil model kami tadi Oke. yang akan dibacakan oleh Bapak. Oke. Bapak silakan. Isolasi, bohlam lampu, saklar sen, pusar. Keselamatan kerja, bersihkan meja dari debu,
Gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan cara pembongkaran sesuai SOP. Kalau kelompok A tadi kendalanya ada di Lampu redup. lampunya redup. Oke. Coba kelompok lain ada tanggapan nggak? Bisa dijelaskan untuk alur kerjanya? Sistem sinyal sepeda motor. Pertama dari positif aki menuju skring. Dari skring menuju kunci kontak, terus kunci kontak menuju flasher, flasher menuju saklar. Ada yang mau menanggapi nggak kira-kira? Oji, oke. Penyebab kopling putus. Tadi kan terjadi kerusakan boklam putus. Nah, penyebab boklam putus tadi apa? Terjadinya korsleting. Oke, jadi karena bebannya itu berlebihan, ya kan? Jadi boklam itu tadi putus, ya. Itu kira-kira, ya, kelompok berapa tadi? B. Kelompok B, ya. Kira-kira dari kelompok A ini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Atau ada tanggapan lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup bisa diakhiri. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melalui, ya, melalui banyak hal. Kemudian ada beberapa permasalahan. Cuma untuk permasalahan itu sudah bisa atasi, ya kan, kita atasi untuk masing-masing kelompok. Di sesi akhir ini kita merefleksi dulu, ya kan, apa saja yang tadi menjadi poin penting atau yang kita bisa perbaiki lagi. Jadi tadi saya lihat, ya kan, ada beberapa dari masing-masing kelompok itu yang masih bingung. Kalau yang namanya satu kelompok, ya kan, ya kelompoklah yang bekerja, jadi tidak 2 atau 3 orang saja yang bekerja, ya, itu. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan lagi, misal kayak permasalahan di salah pemasangan komponen, ada yang terbalik atau seperti apa, itu hal yang wajar, ya kan. Cuma kita perlu memperbaiki, kita lebih teliti lagi untuk kedepannya, supaya pada saat kita mau merakit atau mau memasang, ya kan, tidak terjadi yang namanya kerusakan. Kemudian rencana untuk pertemuan minggu depan, ya kan, karena hari ini kita sudah melakukan project untuk lampu sen. Nah, rencana untuk minggu depan kita fokus ke lampu kepala. Jadi nanti kawan-kawan kalian, ya kan, per kelompok nanti tolong disiapkan untuk project pemasangan lampu kepala. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, ya kan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang perlu menjadi evaluasi, perlu pembelajaran, supaya pembelajaran kita kedepannya agar lebih baik, ya kan. Mungkin cukup karena waktu sudah mulai habis, ya kan. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Kemudian Bapak selaku pembimbing, ya kan, mohon maaf apabila terjadi hal yang tidak mengenakan, kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf, ya, kepada kawan-kawan kalian, ya kan. Kemudian harapannya kita tetap kompak, ya, seperti itu. Bisa kan? Bisa. Oke. Mungkin saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload semuanya.